Halo teman-teman, kembali lagi di channel Oza Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul After. Film yang bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Jenny Gage. Film ini menceritakan tentang seorang gadis polos yang bernama Tessa, yang mana Tessa ini sangat dijaga pergaulannya oleh sang ibu. Hingga pada akhirnya, Tessa memasuki kehidupan kuliah yang mengharuskan ia untuk tinggal di asrama kampusnya. Di sini pun ia mulai mengenal teman-teman barunya. Penasaran dengan alur cerita film ini? Langsung aja kita lanjut yuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan Tessa yang tampak membereskan barang-barangnya karena hari ini dia akan pindah ke asrama kampusnya. Di sini tampak sang ibu yang sedang membantu Tessa membereskan barang-barangnya. Dan juga ada seorang cowok yang merupakan pacar Tessa yang bernama Noah. Sesampainya di asrama kampus, sang ibu terkejut melihat teman sekamar Tessa yang terlihat seperti berandal yang bernama Step. Sang ibu merasa khawatir Step bisa membawa dampak buruk terhadap kehidupan Tessa. Sang ibu meminta agar Tessa pindah kamar saja, tetapi Tessa meminta sang ibu untuk percaya kepadanya. Dengan sedikit usaha, akhirnya ibu Tessa pun mengizinkannya. Singkat cerita, ibu dan pacarnya pun pulang. Keesokan harinya, perkuliahan pun dimulai. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Tessa. Dan di sini Tessa berkenalan dengan mahasiswa lainnya yang bernama Landon. Pada malam harinya, ketika Tessa habis mandi, Tessa dikejutkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Cowok ini bernama Hardin, yang ternyata merupakan teman Step. Tessa mengusir Hardin untuk keluar, dan akhirnya Hardin pun keluar dengan sedikit cekcok dengan Tessa. Keesokan harinya, ketika sedang sibuk belajar, Tessa pun dikagetkan oleh temannya yaitu Step. Step meminta Tessa untuk ikut pada sebuah pesta pada malam harinya. Katanya sih ini ajang untuk lebih mengenal dekat teman-teman sekampusnya. Tessa yang polos dan lugu ini pun menolak ajakan Step. Namun Step tetap memaksa Tessa untuk ikut dengannya. Pada malam harinya, Tessa pun menghadiri pesta tersebut. Di sana, Tessa melihat banyak hal yang baru bagi dirinya, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Selang beberapa waktu, Step pun datang menghampiri Tessa dan mengajak Tessa untuk berkenalan dengan teman-temannya. Setelah ngobrol ngalur ngidul, salah satu temannya bernama Molly mengajak mereka untuk bermain Truth or Dare. Sialnya, Tessa yang mendapat giliran pertama. Karena pertanyaannya yang tidak bisa dijawab oleh Tessa, yaitu tentang pertama kali di mana ia bercinta, karena memang Tessa sebenarnya ini masih perawan ya teman-teman. Tessa pun lebih memilih dare atau tantangan. Tantangannya ialah Tessa harus berciuman dengan Hardin. Sesaat hendak berciuman, tiba-tiba Tessa pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Tessa sedang mengikuti sebuah kelas. Di sini tampak Tessa sedang memberikan pendapatnya terhadap sebuah buku. Tanpa diduga, Hardin pun menyanggah pendapat Tessa ini, yang berujung debat di antara mereka. Tessa tampak semakin kesal dengan Hardin. Pada malam hari, Tessa tampak sedang berbicara dengan Step. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa ternyata selama ini kehidupan Tessa diatur sepenuhnya oleh sang ibu. Noah juga merupakan satu-satunya cowok yang dekat dengan Tessa selama ini. Singkat cerita, keesokan harinya di sebuah kafe, Tessa tidak sengaja bertemu dengan Hardin. Hardin pun menghampiri Tessa dan meminta maaf karena selama ini telah membuat Tessa kesal. Sebagai permintaan maaf, Hardin pun mengajak Tessa untuk ikut dengannya. Tessa awalnya menolak, tetapi karena penasaran, akhirnya Tessa pun ikut. Akhirnya mereka sampai di sebuah hutan, dan tak lama setelah tiba mereka pun pergi ke sebuah danau.
Danau ini ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Hardin pun mengajak Tessa untuk berenang. Tessa yang awalnya malu-malu tapi mau, akhirnya tetap ikut berenang bersama Hardin. Karena cukup dingin dan Hardin juga ganteng, akhirnya mereka pun bercumbu. Sepulang dari danau, Tessa dan Hardin mampir ke sebuah tempat untuk makan. Tampak hubungan mereka yang awalnya sering ribut tiba-tiba terasa begitu dekat. Keesokan harinya, saat Tessa ingin berangkat kuliah, tiba-tiba Tessa didatangi oleh pacarnya, Noah. Malamnya, Tessa mengajak Noah untuk menghadiri sebuah pesta yang mana di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Hardin yang melihat Tessa bersama Noah ini pun merasa cemburu. Tak lama setelah berkumpul, Tessa pun mulai digoda oleh temannya Hardin. Hardin yang melihat hal tersebut pun langsung menghajar temannya tersebut. Sepulangnya dari pesta, Tessa mendapat telepon dari London. London menyuruh Tessa untuk segera datang ke rumahnya untuk menenangkan Hardin. Sekedar info, jadi London dan Hardin ini adalah saudara angkat. Ya, ayah Hardin dan ibu London akan segera menikah. Singkat cerita, Tessa pun mendatangi Hardin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun hal tersebut tidak berhasil. Hardin pun memecahkan sebuah botol minuman di hadapan Tessa. Tessa yang mencoba untuk membersihkan bekas kaca tersebut tidak sengaja terluka. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba untuk mengobati luka tersebut. Tapi bukannya mengobati, di sini mereka malah bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, akhirnya mereka pun ketiduran. Keesokan harinya, Tessa yang terbangun teringat akan Noah. Dalam perjalanan, mereka akhirnya bertemu. Tessa mencoba untuk menjelaskan kepada Noah, tetapi tiba-tiba Hardin pun muncul. Noah akhirnya paham kalau Tessa telah berselingkuh. Noah yang kecewa lantas pergi meninggalkan Tessa. Setelah putus, Tessa yang galau pun curhat kepada Hardin. Akhirnya mereka pun semakin dekat. Hari-hari mereka lalui dengan bermesraan, layaknya anak muda yang sedang dimabuk cinta. Suatu hari, saat mereka hendak bercocok tanam, mereka dikagetkan oleh kedatangan ibu Tessa. Ibu Tessa pun syok melihat anaknya yang telah berubah dalam waktu hanya beberapa hari. Ibu Tessa lalu memberi ultimatum kepada Tessa agar segera putus dengan Hardin. Jika tidak, ibu Tessa mengancam tidak akan berhubungan lagi dengan ibunya. Tessa yang merasa selama ini hidupnya membosankan, akhirnya pun lebih memilih Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa pun hidup lebih bebas lagi. Bahkan kini mereka telah tinggal serumah layaknya suami istri. Singkat cerita, mereka pun datang ke acara pernikahan ayahnya Hardin. Hardin tampak tidak senang dan tidak nyaman di acara tersebut. Tessa pun mencoba menenangkan Hardin dengan mengajaknya berdansa. Keesokan harinya, salah satu teman Hardin yang bernama Molly terlihat cemburu dengan hubungan Tessa dan Hardin yang semakin dekat. Di sini Molly mulai memanas-manasin Tessa dan bilang kalau Hardin itu deketin Tessa cuma untuk main-main saja. Hal tersebut diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan di HP Hardin. Hardin yang kepergok pun akhirnya pergi meninggalkan Tessa. Pada malam harinya, Tessa yang semakin penasaran pun pergi menemui teman-teman Hardin. Di sini Tessa lantang bilang bahwa sekarang Tessa dan Hardin sudah memiliki hubungan. Tak lama kemudian, datanglah Hardin. Dan di sini pun kebenaran akhirnya terungkap. Jadi, sebenarnya Hardin ini hanya penasaran kepada Tessa yang menolak ciumannya pada awal mereka bertemu. Tapi, di sini Hardin juga menjelaskan bahwa rasa sayangnya kepada Tessa kini benar-benar tulus setelah mengetahui sifat Tessa yang asli. Namun, Tessa yang terlanjur kecewa pun lantas meninggalkan Hardin.
dan pergi ke tempat ibunya. Setelah sampai di sana, Tessa meminta maaf kepada sang ibu. Ia juga meminta maaf kepada Noah. Dan akhirnya mereka pun kembali berteman. Di akhir film, kita melihat kehidupan Tessa dan Hardin yang menjalani kehidupannya masing-masing. Selang beberapa waktu, seusai Tessa mengikuti salah satu mata kuliahnya, Tessa didatangi oleh dosen yang mengajarnya. Dosen tersebut memberikan makalah Hardin kepada Tessa. Dia bilang makalah tersebut lebih cocok untuk Tessa. Akhirnya Tessa membaca makalah itu. Dan ia mulai paham bahwa Hardin memang benar-benar tulus mencintainya dan meminta maaf kepadanya. Tessa pun segera pergi ke danau tempat pertama kali Hardin mengajaknya. Saat Tessa sedang duduk di tepi danau, tampak Hardin menghampiri Tessa, dan film pun selesai.